Cerita teman, jihad dompet, mengisi amplop lebaran. Ini katanya, karena menyadari realita bocil. Halo semuanya, kalian ngerasa nggak sih? Makin dekat lebaran, hawa-hawa di sekitar kita berubah. Bukan cuma hawa diskon di mall, tapi hawa predator dari para ponakan. Gue baru sadar, mudik tanpa bawa THR itu statusnya lebih bahaya daripada narik Gojek tapi nggak bawa helm. Terancam dicoret dari silsilah keluarga. Keponakan gue sekarang pinter-pinter. Dulu dikasih 2.000 perak udah seneng sampai kayangan. Sekarang gue sodorin 2.000, dia liatin gue. Terus bilang, "Om, ini uang apa tiket toilet? Kok lecek amat?" Makanya minggu lalu gue putusin buat jihad dompet. Gue harus cari uang tambahan biar pas mudik nanti gue gak dipanggil om yang pelit, tapi sultan dari Jakarta. Gagal bisnis. Bisnis pertama, buka usaha jasa curhat rebranding. Ide pertama gue adalah jualan jasa. Gue lihat banyak temen gue yang jomblo stres mau mudik karena takut ditanya, "Kapan kawin?" Gue buka jasa branding calon mantan. Jadi gue tawarin mereka foto bareng gue dari belakang biar kelihatan kayak lagi jalan sama pacar. Tarifnya 50.000 per foto. Kalau mau ada suara cewek atau cowok manggil sayang pas lagi teleponan sama ibunya di kampung, nambah 20.000. Laku kagak. Ternyata teman-teman gue lebih milih beli bakso daripada bayar gue buat acting jadi pacar goib. Katanya, mending gue dibilang jomblo menaun daripada ketahuan sewa lu. Muka lu lebih mirip debt collector daripada calon mantu. Sakit, tapi ya udah. Lanjut ide kedua. Bisnis kuliner. Strategi pakai nama ke barat-baratan. Gue banting setir ke dunia kuliner. Gue jualan gorengan di pinggir jalan pas jam buka puasa. Tapi gue pakai strategi marketing kelas atas. Gue nggak mau panggil itu bakwan, murahan banget. Gue bikin spanduk gede, golden crispy vegetable medley with authentic Indonesian herbs. Orang pada ngerem mendadak. Ada bapak-bapak turun dari mobil mewah nanya, "Mas, ini makanan impor dari mana?" Gue jawab dengan tenang, "Ini asli dari kebun belakang, Pak, dipetik dengan rasa syukur." Dia beli 10 biji. Pas dia gigit dia bilang, "Loh kok rasanya kayak bakwan pasar seberang?" Gue cuma senyum simpul. "Bapak bukan cuma beli rasa, Bapak beli pengalaman bahasa Inggris." Untungnya lumayan, dapat 500.000 dalam 3 hari. Cukup buat isi 50 amplop gambar Patimura. Drama penukaran uang. Terus gue pergi ke bank buat nuker uang baru. Antrenya ya ampun, itu antrean lebih panjang daripada dosanya koruptor. Gue berdiri dari subuh, pas nyampe depan teller mbaknya nanya, "Mau tuker nominal berapa, Mas?" Gue jawab, 2.000-an ada, Mbak. Mbaknya nanya, "Buat ponakan ya?" Gue bilang, "Bukan, Mbak, buat nyawer diri sendiri biar gak sedih pas saldo 0. Pas duitnya keluar baunya, bau uang baru itu lebih wangi daripada parfum mahal manapun. Tapi wanginya cuma bertahan 5 detik. Sebelum gue sadar, duit itu cuma numpang lewat di tangan gue. Menutup. Jadi buat kalian para pejuang THR, semangat ya. Ingat, lelahnya kita nyari duit sekarang bakal terbayar lunas pas lihat muka bocil-bocil itu senyum. Pas tahu amplopnya isinya biru bukan abu-abu. Dan kalau nanti pas mudik kalian masih nggak punya duit juga, tenang, pakai jurus terakhir. Pura-pura pingsan pas di mobil, nyampe depan rumah nenek. Selamat mudik, selamat bokeh berjamaah. Terima kasih. Ya itulah cerita teman pejuang dompet ngisi THR buat lebaran. Ya kayaknya biasa-biasa aja, walaupun kadang-kadang ada geli dan menggelitik juga. Betul nggak? Sekarang kita masuk ke yang agak serius ya. Usaha sampingan cari cuan di bulan puasa, di bulan Ramadan. Anda tertarik? Ayo ikutin, saya akan sampaikan.
Mencari penghasilan tambahan untuk THR atau tunjangan hari raya memerlukan strategi yang tepat, mengingat momen Ramadan dan Idul Fitri 2026 memiliki permintaan pasar yang spesifik. Berikut adalah beberapa ide usaha musiman yang diprediksi sangat laris. Yang pertama, bisnis kuliner takjil dan menu buka puasa. Kuliner selalu menjadi primadona selama Ramadan karena tingginya permintaan untuk berbuka puasa tanpa repot memasak. Takjil kekinian, menu seperti mango sticky, rice beef, mochi buah, atau pudet pelangi diprediksi akan populer di tahun 2026 karena tampilannya yang menarik dan bahan baku ekonomis. 2. Minuman segar. Es kelapa, jus buah, atau teh hijau tetap menjadi pilihan sehat yang dicari pelanggan. Gorengan dan kue basah. Cemilan tradisional seperti gorengan dan kue basah tetap menjadi menu wajib yang cepat laku. Berikutnya hampers dan persel lebaran. Tradisi saling berkirim bingkisan membuat bisnis hampers sangat menjanjikan dengan margin keuntungan yang lumayan. Hampers produk UMKM mengkombinasikan kerajinan tangan dengan makanan lokal menjadi tren unik untuk tahun 2026. Bingkisan bermanfaat. Selain kue kering, hampers berisi perlengkapan ibadah, alat dapur estetik, atau paket sembako berkualitas sangat diminati karena nilai fungsinya. Hampers personal, fokus pada kemasan packing yang elegan dan personal untuk menarik minat pelanggan korporat maupun individu. 3. Jasa spesialis Ramadan atau mudik. Jika Anda tidak memiliki modal besar untuk stok barang, menawarkan jasa bisa menjadi solusi cerdas. Jasa titip, menawarkan jasa pembelian makanan khas daerah atau produk fashion yang sedang diskon besar-besaran. Penitipan hewan piaraan, banyak orang yang mudik membutuhkan tempat aman untuk menitipkan piaraannya, menjadikannya peluang bisnis jasa yang sangat dicari. Catering, sahur, dan buka, menyediakan paket makanan lengkap untuk karyawan atau mahasiswa yang tidak sempat menyiapkan makanan sendiri. Ya, terakhir fashion dan perlengkapan ibadah menjelang lebaran. Pengeluaran masyarakat untuk pakaian baru biasanya meningkat tajam. Fashion muslim, penjualan gamis, baju koko, dan hijab selalu mengalami lonjakan. Perlengkapan sholat, sajadah, travel, mukena, sutra, dan peci merupakan produk yang stabil permintaannya, baik untuk penggunaan pribadi maupun isi.